Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang atau berbagi informasi tentang 10 buku Islam 2021 pilihan Mizan. Bersama kita telah hadir Bapak Haidar Bagir, penulis buku sekaligus CEO penerbit Mizan. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Herman. Daftar 10 buku pilihan Mizan ini, kalau boleh saya sebutkan, ada Reopening Muslim Mind karya Mustafa Akyol, penulis Turki. Lalu ada Decolonizing Human Rights yang ditulis oleh Abdullahi Ahmed Naim, penulis Sudan. Lalu ada karya dari penulis Indonesia, yakni Ismail Fajri Alatas, What is Religious Authority, yang belum diterjemahkan. Beliau menulis dalam bahasa Inggris. Lalu ada karya dari Etin Anwar, Feminisme Islam. Lalu ada karya dari penulis Turki, ini yang nomor urut kelima, Ahmet Guru, Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Ada karya klasik Muhammad Iqbal, Javid Namah, di urutan ke-6. Urutan ke-7 ada Wali Brandal, Tanah Jawa, karya penulis Australia George Quinn. Lalu ada Islam di Jawa di urutan ke-8, karya penulis Indonesia Nurholik Ridwan. Lalu ada karya Kiai Said Agil Siraj, Allah dan Alam Semesta. Di urutan ke-10 ada karya terjemahan Maulana Rumi, yakni Masnawi, dan 2 special mention Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, dan Spirit Islam pada Masa Revolusi Indonesia karya Kevin Fogg. Baik, Pak Haidar, tadi saya sudah bacakan daftar 10 buku pilihan Mizan. Ini memilih daftar buku pilihan di akhir tahun mungkin belum menjadi tradisi di Indonesia gitu. Kalau kita lihat di Amerika misalkan atau di Eropa, negara Eropa lain, kita sering mendengar listnya BBC, listnya The New York Times atau Publisher Weekly. Nah, sebenarnya apa sih Pak Haidar yang ingin Mizan ingin sampaikan atau Mizan ingin capai dari pemilihan list-list buku ini? Ya, terima kasih Mas Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang penting dan sebetulnya tersirat di dalam atau dalam pertanyaan Mas Herman tadi. Salah satu motif kenapa Mizan bekerja sama dengan Nurul Wala dan Kutu Kata, ya, website tentang literasi dan film-film berkualitas, mulai tradisi ini. Seperti kata Mas Herman tadi, tradisi ini di negeri kita masih sangat kurang, padahal di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara maju, banyak sekali lembaga, entah itu lembaga-lembaga yang terlibat di dunia penerbitan dan literasi, termasuk misalnya Publishers Weekly atau media seperti The Guardian atau New York Times, ya, atau New Yorker dan lain sebagainya, sampai kepada tokoh-tokoh yang secara individual biasa mempublikasikan buku-buku pilihan mereka di akhir tahun, ya. Di Indonesia kurang, dan kami merasa tradisi ini perlu digalakkan. Sehingga alhamdulillah mulai tahun ini 2021 kami mencoba memulai dengan memilih 10 buku terbaik tentang Islam, ya. Kenapa kami memilih buku tentang Islam? Supaya juga nanti pilihan kami ini bisa saling melengkapi dengan pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan oleh orang lain. Misalnya kita tahu sekarang banyak komunitas buku di Indonesia. Tentu ada Goodreads, ya, ada komunitas-komunitas lain seperti kelompok membaca, kelompok penulis, ya,
Mizan misalnya punya komunitas Rakata. Nanti mereka juga akan punya buku-buku pilihan mereka sendiri. Tapi Mizan yang secara historis lahir di Indonesia pada tahun 83 sebagai penerbit buku Islam berkualitas, memilih untuk memfokuskan diri pada pilihan buku-buku tentang Islam, ya. Jadi motifnya yang pertama itu memperkuat tradisi di negeri kita, mengikuti tradisi di berbagai negara maju. Kedua, tentu dengan cara ini kami juga ingin membantu penguatan literasi di negeri kita, khususnya literasi buku-buku yang lebih serius, ya. Sekarang memang ada kecenderungan kami sebagai penerbit melihat bahwa buku-buku yang diterbitkan itu arahnya ke buku-buku populer yang saya tidak mengecilkan manfaatnya. Buku-buku itu tetap bermanfaat, tapi buku populer, self-help, ya, buku inspirasi, buku soal mental health, parenting, dan lain-lain. Tapi buku-buku yang lebih serius, lebih scholarly, didasarkan pada penelitian, pada pemikiran, itu terasa sangat kurang. Dan penerbit pun karena sulitnya tantangan dunia penerbitan sekarang, akhirnya cenderung mengurangi penerbitan buku-buku serius seperti ini. Nah, tradisi membuat buku pilihan di akhir tahun ini yang memfokuskan diri pada buku-buku yang lebih serius, diharapkan juga membantu mempromosikan buku-buku bagus seperti ini. Saya khawatir banyak buku bagus yang tidak diterbitkan terjemahannya, atau tidak ditulis orang, atau ditulis orang tapi tidak dikenal. Nah, kita berharap ini tradisi ini juga akan bisa membantu, selain memperkuat literasi terhadap buku-buku serius, juga mendukung para penerbit yang dengan segala risiko tetap mau menerbitkan buku-buku serius, scholarly, yang didasarkan pada penelitian dan pemikiran yang mendalam. Kira-kira ringkasnya seperti itu motifnya. Ya. Pak Haidar, kalau kita bicara pilihan, pasti ada kriteria. Nah, apa kriteria yang terpikirkan oleh Mizan ketika memilih 10 buku ini? Sekaligus juga nanti mungkin Pak Haidar bisa menjelaskan kenapa 2 buku yang terakhir, atau Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Spirit Islam pada masa revolusi Indonesia, itu masuk dalam special mention. Ya, pertama begini, secara sengaja kami memang menggunakan judul 10 buku pilihan tentang Islam, bukan 10 buku terbaik. Ya, kenapa kami sebutkan 10 buku pilihan bukan 10 buku terbaik? Pertama, kami tentu tidak bisa mengklaim bahwa kami sudah membaca atau masuk ke radar kami semua buku yang serius, scholarly, didasarkan pada penelitian dan pemikiran tentang Islam yang pernah terbit di seluruh dunia, ya, khususnya yang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Pasti ada buku-buku yang lolos, itu pertama. Kedua, juga kami harus akui bahwa memang ada, tadi saya mempergunakan istilah motif, ya, bukan hanya background atau kriteria. Tapi memang ada motif tertentu, yaitu motifnya kami ingin mengendorse buku-buku tentang Islam yang membantu kaum muslim maupun masyarakat Indonesia untuk mengembangkan semacam pemahaman Islam yang terbuka, ya, kemudian moderat, ya, Islam yang peaceful, yang penuh kedamaian. Kadang saya menyebutnya Islam cinta, ya, dan juga pemikiran-pemikiran maupun penelitian-penelitian yang membuat kaum muslim di Indonesia juga lebih terbuka di dalam melihat berbagai keragaman pemahaman atau pemahaman Islam di kalangan kita, ya. Nah, kemudian kami juga memberikan penekanan khusus pada karya lokal atau karya penulis asing tentang persoalan-persoalan Islam di Indonesia, ya, seperti nanti buku Kevin Fogg dan lain sebagainya itu. Dengan demikian kami juga berharap fokus kepada buku-buku lokal ini juga bisa mendorong
atau menyemangati penulis-penulis di Indonesia, khususnya penulis-penulis baru, untuk mau terus menulis secara serius, karena kalau mereka menulis kemudian tidak cukup perhatian diberikan ke situ, juga semangat menulis ini bisa kendor, atau para penulis yang sangat potensial untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang sekaligus bisa memberikan kontribusi pada pembentukan pemahaman dan penghayatan keislaman di Indonesia dengan ciri-ciri tadi, juga akan kurang atau hilang semangat di dalam menulis. Jadi ada motif juga untuk mendorong agar lebih banyak penulis lokal menulis secara serius, khususnya penulis-penulis baru ya. Karena motif-motif itu, tujuan-tujuan itu, agenda itu kalau mau disebutkan, maka kami menyebutnya sebagai 10 buku pilihan, artinya pilihan kami ya. Ada subjektivitas di situ. Nah, selain motif-motif yang saya sebutkan tadi Mas Herman menanyakan tentang kriteria, sudah saya singgung di sana sini ketika saya menjawab pertanyaan yang tadi. Buku yang kami pilih ini haruslah merupakan buku hasil penelitian atau pemikiran yang scholarly, dalam arti mengikuti tradisi kesarjanaan ya, metode-metode yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kesarjanaan Islam ya. Itu pertama. Kedua, memang aktual. Jadi terkait erat dengan perkembangan pemahaman dan praktek Islam ya, khususnya di Indonesia. Karena banyak sekali buku-buku tentang Islam yang luar biasa bagus, tapi mungkin dia lebih pas diletakkan di dalam konteks yang sepenuhnya akademik. Nah, kita tetap menjaga kualitas akademik, tapi pada saat yang sama aktualitas juga penting ya. Yang ketiga tentu yang orisinal ya. Misalnya saya kasih contoh buku What is Religious Authority ya, oleh Ismail Fajri Alatas. Dia bukan hanya menulis tentang satu hal yang dengan cara yang sangat scholarly dan ditulis dengan bahasa dan gaya penyajian yang sangat menarik ya, narasi yang sangat menarik, tapi juga mengembangkan satu metode dan tesis yang bisa jadi akan dipergunakan oleh penulis-penulis lain ya. Mas Komar misalnya menyebut ini bisa menjadi tesis yang menggantikan tesisnya Clifford Geertz misalnya ya. Nah, jadi alasan-alasan itulah kira-kira kriteria pemilihan buku ini. Tadi sudah saya sebutkan, mengandung pemikiran yang mungkin sedikit banyak filosofis, saintifik, dan disajikan secara menarik sebagaimana contoh What is Religious Authority yang ditulis oleh Ismail Fajri Alatas ya. Nah, kenapa kami milih misalnya juga Wali Berandal di Tanah Jawa. Ini unik sekali, mungkin terkesan agak nyeleneh pilihannya, wali-wali yang tidak biasa penampilannya, cara berpikirnya, praktek hidupnya atau gaya hidupnya. Tapi pada saat yang sama itu penting untuk menunjukkan betapa warna-warninya pemahaman Islam di Indonesia dan pemahaman masyarakat Indonesia. Di samping tentu ada banyak hal lain yang bisa kita ambil pelajarannya dari penelitian George Quinn ya, tentang wali berandal di Tanah Jawa ini, soal kecenderungan berziarah, meningkatnya wisata ziarah ya. Mungkin juga mau pergi haji sekarang susah, atau mau ziarah ke luar negeri mahal, ngantrinya lama, sehingga wisata ziarah domestik muncul dan tampillah ke permukaan wali-wali yang dulu mungkin tidak dianggap memenuhi kriteria ortodoksi. Kalau untuk Islam moderat mungkin buku seperti karyanya Akyol dan Ahmed T. Kuru itu sangat membantu kita mendiagnosis problem masyarakat Islam sekarang yang menyebabkan masyarakat Islam ini terbelakang, otoriter, pemerintahan-pemerintahannya demokrasi kurang bisa berkembang ya. Nah, ada juga buku-buku seperti buku yang lebih sofistik seperti Javid Nama yang belum lama diterbitkan oleh Mizan. Ini salah satu karya Muhammad Iqbal yang luar biasa, indah,
sangat imajinatif, sangat spiritual. Pada saat yang sama juga meringkaskan dengan cara berbeda pemikiran Iqbal yang diungkapkan di Reconstruction misalnya. Reconstruction itu lebih sulit dipahami, di sini ditampilkan dalam bentuk puisi yang khusus pada edisi ini dijadikan semacam prosa liris gitu ya. Jadi ada buku Jafinama yang sofistik, terjemahan Mathnawi, ini satu karya besar menurut saya untuk pertama kalinya. Di Malaysia sudah diterjemahkan lengkap oleh almarhum Profesor Ajmal Al-Idrus, sudah mungkin 10 tahunan lalu. Akhirnya di Indonesia kita akan memiliki terjemahan lengkap Mathnawi yang dilakukan oleh Pak Muhammad Nur Jabir langsung dari bahasa aslinya, itu bahasa Parsi. Tidak kalah spektakuler juga upaya untuk menerjemahkan Futuhatul Makkiyah, ya, sebuah buku yang berjilid-jilid sangat panjang, sulit diterjemahkan, akhirnya juga mulai dirintis dan sekarang sudah terbit 5 jilid, sehingga kita merasa perlu memasukkan itu ke dalam buku pilihan kita. Masih ada satu buku lagi tentang karya Mas Nurholik Ridwan, Islam di Jawa. Ya, Islam di Jawa, itu juga sangat menarik. Kiranya ini sejalan dengan bukunya Mas Irfan Afifi yang menunjukkan betapa sebetulnya kejawaan dan keislaman itu sudah blend jadi satu, yang menyebabkan sebagian orang salah paham, mengira bahwa Islamnya itu bukan Islam yang autentik. Jadi selama ini dilihat kalau Islam bercampur dengan budaya Jawa maka Islamnya tidak autentik. Ini menurut saya kesalahan panjang yang harus dikoreksi memang, ya. Sehingga akibatnya apa? Bahkan sebelum purifikasi oleh Wahabisme, seperti dikatakan oleh Ismail Fajri Alatas, itu NU itu sudah melakukan purifikasi karena dianggap Islam Jawa yang banyak berkembang dengan pusat keraton itu dianggap tidak otentik Islamnya. Nah, karya seperti Nurholik Ridwan, kemudian Irfan Afifi, ya, Nancy Quinn yang banyak disebut oleh Irfan Afifi ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pertimbangan lain bagi kita untuk bisa melihat jangan-jangan Islam Jawa itu tidak kalah otentik dengan Islam yang lain, tapi memang dia sudah berdialog, berinteraksi, bahkan bergabung, blend menjadi satu dengan kultur kejawaan tanpa menghilangkan esensi Islam itu sendiri, ya. Itu diantara buku-buku yang kita pilih dan alasannya apa. Kemudian ada special mention tadi sudah saya sebutkan, saya kira ya. Saya kira itulah jawaban saya untuk pertanyaan Mas Irman yang terakhir. Ya, tadi ada beragam tema teman-teman. Ada tema tentang ketertinggalan dunia Islam dan bagaimana dua penulis Mustafa Akyol dan Ahmad Tekuru menganalisis persoalan tadi. Juga ada tema budaya, Pak Haidar, ya, yang lekat dengan Islam dan Jawa. Ada 2 buku kalau tidak salah, Wali Brandal Tanah Jawa dan buku dari Nurholik Ridwan, Islam di Jawa. Ada lagi Mas Irman yang tertinggal belum saya sebut tadi, yaitu satu buku Decolonizing Human Rights dari Abdullah Ahmed Naim. Ya. Terus terang ada bias pribadi saya juga ketika bersama teman-teman kita memilih ini, sekaligus untuk menunjukkan bahwa ini alasan kenapa kita sebut pilihan bukan terbaik, karena mungkin banyak buku-buku baik yang tidak masuk dalam radar kami, atau karena ada motif dan bias tertentu, agenda tertentu, maka bukan buku itu yang masuk tapi buku ini. Abdullah Naim ini saya memang mengagumi Abdullah Naim karena menurut saya Abdullah Naim ini merupakan saya juga kagum kepada Mahmud Muhammad Toha, gurunya Abdullah Naim, dan juga Abdullah Naim ini menurut saya merupakan sosok pemikir Islam yang unik. Di satu sisi tidak kehilangan kesetiaan kepada syariah, tapi pada saat yang sama telah melahirkan sebuah pemikiran yang menurut saya sangat jenius tentang bagaimana seharusnya syariah itu diterapkan. Abdullah Naim kan
menawarkan satu formula agar justru kalau orang punya aspirasi penerapan syariah Islam, hendaknya itu dilakukan lewat mekanisme demokratis. Bukan saja kemudian akan menjadi peaceful penerapannya, ya, tapi pada saat peaceful kemudian demokratis, tidak mengeksklud orang-orang non-Muslim, tapi lebih dari itu, yang disebut syariah Islam ini kan macam-macam. Syariah Islamnya madhab mana, ya, kelompok mana, kemudian pemikir mana. Begitu kita sebut syariah Islam akan ada mungkin puluhan penafsiran Islam yang mana. Nah, kalau dia dilewatkan pada satu mekanisme demokratis, maka pemilihan itu merupakan sesuatu yang bukan hanya peaceful, tapi juga kontekstual dengan kebutuhan sebuah bangsa, ya, dan pada saat yang sama bisa mungkin merupakan kombinasi dari berbagai pemahaman. Jadi ketika kami mendengar bahwa ini baru di bulan Desember terbitnya tahun 2021, Abdullah Naim menerbitkan sebuah buku judulnya Decolonizing Human Rights. Kami sangat tertarik untuk memasukkan, dan isunya juga sangat menarik, yaitu selama ini human rights itu cenderung dikolonisasi oleh negara atau oleh kelompok atau oleh mungkin superpower, dan Abdullah Naim ingin mengembalikan itu kepada individu-individu, bahwa seharusnya human rights itu berorientasi individu, bukan dirumuskan oleh satu kelompok besar, ya. Kemudian ada satu buku lagi yang sangat penting, yaitu Feminisme Islam. Ini juga bicara pertemuan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Barat. Persis, dan ini menjadi sangat penting karena kita harus akui bahwa selama ini Islam itu dirumuskan oleh ulama laki-laki. Masih bagus kalau ulamanya tidak misoginis, ya. Tidak sedikit juga ulama itu yang saya kira sadar atau tidak misoginis, sehingga bukan saja bisa merugikan perempuan dan menempatkan perempuan tidak dalam posisi yang egaliter dengan laki-laki, tapi juga akhirnya tidak merepresentasikan ajaran Islam yang sesungguhnya. Kami merasa bahwa kami harus ikut mengendorse buku Feminisme Islam karya Mbak Etin Anwar ini, supaya memberikan kesadaran pada kita bahwa kalau kita mau lebih memahami Islam yang autentik, yang tidak hanya berorientasi laki-laki, bahkan mungkin merugikan perempuan, ya, tetap dalam kerangka pemahaman syariah yang katakanlah autentik, meskipun istilah autentik ini juga kontroversial, maka kita perlu mendengar suara-suara dari para perempuan Muslim, khususnya penulis dan pemikir Indonesia seperti Mbak Etin Anwar, agar lebih luas diketahui oleh orang banyak, gitu. Ya. Sekarang kita akan saksikan video singkat tentang buku-buku tersebut. Buku-buku tersebut disusun tidak berdasarkan ranking pilihan. 10 buku Islam 2021 pilihan Mizan. Terpilih pertama, Reopening Muslim Minds karya Mustafa Akio. Di buku Reopening Muslim Minds, Mustafa Akio mendiagnosis bahwa krisis Islam di dunia modern terjadi karena umat Islam kehilangan spirit universalisme yang pernah membuat mereka menjulang sebagai peradaban besar pada abad-abad sebelumnya. Dia menunjukkan bahwa nilai-nilai pencerahan Barat, kebebasan, penalaran, toleransi, dan apresiasi terhadap sains memiliki padanannya di dalam sejarah dan ajaran Islam. Dengan meminjam pandangan para pemikir Islam terkemuka abad pertengahan seperti Ibn Rushd dan lain-lain, dia menawarkan pandangan dunia Muslim yang baru dalam sejumlah isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan beragama. Dengan cara itu, Akio menawarkan visi yang jelas dan optimistis bagi masa depan Islam. Terpilih kedua, Decolonizing Human Rights karya Abdullah Ahmed An-Naim. Di buku Decolonizing Human Rights, Abdullah Ahmed An-Naim menantang sekaligus interpretasi historis dalam tafsiran Muslim atas syariah Islam dan tafsiran neokolonial atas hak asasi manusia.
An-Naim menawarkan gagasan universalitas umat manusia melalui diskursus internal di dalam umat Islam dan masyarakat Afrika, serta dialog antar budaya di antara budaya-budaya umat manusia. Buku ini mengajukan transformasi dari hak asasi manusia yang berpusat pada negara kepada hak asasi manusia yang berpusat kepada individu-individu untuk memutuskan bagaimana hak asasi manusia mesti dipahami dan diintegrasikan ke dalam masyarakat-masyarakat mereka sendiri. Terpilih ketiga, What is Religious Authority? Karya Ismail Fajri Alatas. What is Religious Authority? Di dalam buku ini, Fajri Alatas menunjukkan bagaimana para ulama menghimpun pelbagai aspek kehidupan untuk membentuk komunitas-komunitas Muslim yang unik. Menelusuri masa sejak abad ke-18 hingga kini, Alatas melacak bagaimana gerakan-gerakan ulama dari Yaman ke Indonesia dan memperlihatkan bagaimana mereka merespons kondisi kultural lokal yang kompleks, sembari membuka kanal-kanal baru bagi transmisi ajaran Islam. Dia menampilkan sosok Habib Lutfi, guru sufi terkemuka di Indonesia, yang mampu menggunakan infrastruktur yang ada di dalam tarekat dan negara Indonesia guna membentuk komunitas religius yang sanggup bertahan lama. Terpilih keempat, Feminisme Islam karya Etin Anwar. Feminisme Islam karya Etin Anwar menawarkan perspektif baru tentang perubahan hubungan antara Islam dan feminisme sejak era kolonial pada 1900-an hingga awal 1990-an di Indonesia. Hubungan tersebut dipetakan ke dalam 5 zaman: emansipasi, asosiasi, pembangunan, integrasi, dan penyebaran. Dengan menggunakan pendekatan genealogis, Etin Anwar berusaha mengangkat kembali prinsip egalitarianisme dalam tradisi Islam, sebuah konsep yang telah ditundukkan oleh struktur kekuasaan pemerintahan, struktur budaya, dan struktur penafsiran keagamaan yang hierarkis dan patriarkis. Terpilih kelima, Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan karya Ahmed Kuru. Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan karya Ahmed Kuru. Mengapa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tertinggal dari rata-rata negara-negara lain di dunia dewasa ini? Ahmed Kuru menampik penjelasan klasik bahwa penyebabnya adalah pada faktor intrinsik agama Islam, doktrin Islam menghambat kemajuan dan kebebasan, dan faktor ekstrinsik berupa kolonialisme Barat. Kuru menunjukkan bahwa penyebabnya terutama terletak pada aliansi ulama negara yang bersifat otoritarian, sehingga menghambat kreativitas, kebebasan berpikir, dan perbedaan pendapat. Hal itu pada gilirannya membuat umat Islam mengalami stagnasi, bahkan ketertinggalan sejak abad ke-12 hingga sekarang. Terpilih keenam, Javid Nameh karya Muhammad Iqbal. Javid Nameh merupakan imajinasi sang pengarang Muhammad Iqbal untuk melakukan perjalanan spiritual intelektual yang terinspirasi dari pengalaman Mi'raj Nabi. Mi'raj dari langit ke langit hingga menjumpai Tuhan. Lewat Javid Nameh, Iqbal didampingi sang pemandu Jalaluddin Rumi di sepanjang Mi'rajnya, menemukan ruang yang luas untuk mengeksplorasi berbagai ide besar yang selama ini menjadi isu-isu penting di ranah spiritualitas dan intelektual manusia sepanjang sejarah. Terpilih ketujuh, Wali Berandal Tanah Jawa karya George Quinn. Budaya ziarah di Jawa menunjukkan semacam antitesis terhadap keberislaman yang semakin ortodoks yang menguat di lanskap keagamaan Indonesia sejak akhir 1980-an hingga sekarang. Lewat Wali Berandal Tanah Jawa, George Quinn menyelami jauh fenomena-fenomena di bawah permukaan Indonesia modern, menjelajahi pribadi-pribadi dan cerita-cerita di dunia ziarah lokal yang aneh bin ajaib, di mana Islam Timur Tengah berbaur dengan peradaban Jawa. Terpilih ke-8, Islam di Jawa abad 13 hingga 16 karya Nur Halik Ridwan.
Islam di Jawa abad 13 hingga 16 karya Nur Khalik Ridwan berusaha menelusuri sejarah Islam di era transformasi identitas manusia Jawa dari Hindu-Buddha kepada Islam. Buku ini juga menunjukkan bahwa kejatuhan Majapahit lebih disebabkan oleh krisis dan konflik internal daripada oleh serangan kerajaan-kerajaan Islam yang baru terbentuk. Buku ini mencoba memberikan argumentasi tentang proses pembentukan jati diri Muslim Jawa dan bagaimana peran para wali dalam transformasi sosial, politik, dan keagamaan di Jawa. Terpilih ke-9, Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi karya Said Aqil Siraj. Tasawuf falsafi merupakan sebuah tradisi agung dengan kekayaan literatur yang panjang dan mengandung sekian banyak ide, ajaran dan pemikiran yang beragam, saling berbeda dan bahkan bertubrukan. Lewat buku Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi, Said Aqil Siraj secara ekstensif mengulas perkembangan dan konsep-konsep tasawuf falsafi yang hingga kini masih banyak ditafsirkan secara keliru oleh khalayak. Terpilih ke-10, Masnawi Maknawi Maulana Rumi, terjemahan Muhammad Nur Jabir. Masnawi menghimpun sajak-sajak Maulana Rumi yang membeberkan dimensi batin ajaran Islam. Meski syair-syair Rumi telah berusia ratusan tahun, ia tetap menjadi sumber inspirasi yang mencerahkan bagi masyarakat kontemporer dewasa ini. Bahkan karena sifatnya yang spiritual dan sepenuhnya diilhami oleh cinta, Rumi melampaui sekat-sekat mazhab dan tradisi agama-agama. Edisi Indonesia yang diterjemahkan oleh M. Nur Jabir langsung dari bahasa Persia baru terbit 2 jilid dan ditekadkan untuk diselesaikan hingga jilid terakhir, sebuah kerja peradaban yang sangat layak diapresiasi. Special mention Al-Futuhatul Makkiyah Ibn Arabi, terjemahan Harun Nur Rasyid. Al-Futuhatul Makkiyah adalah sebuah sintesis impresif yang mencakup keluasan pengetahuan spiritual yang luar biasa. Kitab ini terdiri dari 560 bab, disusun oleh Ibn Arabi dalam 37 jilid setebal 10.860 halaman tulisan tangan. Berbagai suntingan kritis telah dilakukan dan penerjemahannya ke dalam berbagai bahasa di dunia. Edisi Indonesianya yang diterjemahkan dan diterbitkan sendiri oleh Harun Nur Rasyid telah terbit sebanyak 5 jilid dan menyisakan 32 jilid untuk lanjutannya, sebuah kerja peradaban yang luar biasa. Special mention Spirit Islam pada masa Revolusi Indonesia karya Kevin Fogg. Spirit Islam pada masa Revolusi Indonesia. Sejarah Revolusi Indonesia dipenuhi penggambaran perang revolusi sebagai perang nasionalistis. Dalam buku ini, Kevin Fogg meninjau ulang Revolusi Indonesia kurun waktu 1945-1949 sebagai perjuangan umat Islam. Dalam spirit keagamaan, kaum Muslim melakukan perang sabil melawan upaya rekolonisasi Belanda di Indonesia. Dengan mengangkat pendekatan tradisi lisan, termasuk ratusan wawancara dengan para pelaku dan keluarganya, Fogg menunjukkan bagaimana Islam berfungsi sebagai ideologi revolusi pada era modern. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.